Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi, hari Kamis 20 Januari 2022, hari ketiga Pekan Doa Sedunia. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab pertama Samuel, bab 18 ayat 6 sampai dengan 9 dan bab 19 ayat 1 sampai dengan 7. Mazmur bab 56 ayat 2 sampai dengan 3, 9 sampai dengan 13 dan Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai dengan 12. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Saul berikhtiar membunuh Daud. Sesudah Daud mengalahkan Goliat orang Filistin itu, pasukan-pasukan Israel pulang. Maka di segala kota Israel keluarlah wanita-wanita menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Maka bangkitlah amarah Saul dengan amat sangat. Perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud mereka perhitungkan berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun akan jatuh kepadanya. Sejak hari itu, Saul selalu menaruh dendam kepada Daud. Maka Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawai-pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul itu sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, "Ayahku Saul berikhtiar membunuhmu. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan mendampingi ayahku di padang tempatmu itu. Aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu dan aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu." Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, "Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Daud telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan karena dia, Tuhan telah memberikan kemenangan besar kepada seluruh Israel. Tatkala melihatnya, engkau bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan?" Saul mendengarkan perkataan Yonatan, lalu bersumpah, "Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh." Lalu Yonatan memanggil Daud
dan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti semula. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jadilah sang mediator bagi sesama. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, perasaan iri hati sudah muncul sejak manusia ada. Dalam kitab suci, kita mengenal tokoh-tokoh seperti Kain dan Habel, Esau dan Yakub, Yusuf anak Yakub yang dijual oleh saudara-saudaranya karena iri hati. Kitab pertama Samuel hari ini menceritakan bahwa Saul begitu iri hati terhadap Daud. Siapa yang hatinya tidak panas bila mendengar perempuan-perempuan berteriak bersahut-sahutan? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Padahal yang menjadi raja adalah Saul. Iri hati Saul terungkap dalam kemarahan yang berusaha untuk membunuh Daud. Kehebatan Saul turun dan terkalahkan oleh Daud yang selalu berbuat baik dan menaruh rasa hormat terhadapnya. Untung ada Yonatan anak Saul. Yonatan adalah seorang mediator hebat. Dia sahabat dekat Daud. Dia menyampaikan segala hal yang baik dalam diri Daud kepada ayahnya Saul. Daud selamat. Yonatan memberitahukan rencana buruk ayahnya kepada Daud. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup ini terdapat begitu banyak orang yang berhati Saul. Hati yang penuh dengan rasa iri karena takut disaingi. Rasa iri tersebut menumbuhkan kebencian dan membuahkan rencana jelek. Kita juga memiliki rasa itu. Kalau rasa iri itu terus kita kembangkan, maka kita akan menuai kehancuran bagi diri kita sendiri. Maka dalam hidup ini, janganlah mudah iri hati, supaya tidak gampang terprovokasi. Bila kita berjumpa dengan orang yang iri dengan sesamanya, jadilah mediator yang baik seperti Yonatan, agar suasana hidup kembali bersahabat dan hidup menjadi rukun dan damai kembali. Saudara, duduk dengan tenang. Tunjukkan rasa marahmu kepada seseorang yang ada di depanmu, dan ungkapkanlah kemarahan itu, bahwa Anda marah sekali. Sementara dia terus saja berbuat sesuatu yang baik kepadamu. Seperti Yesus yang berbuat baik dengan menyembuhkan orang sakit. Mohonkanlah ampun agar rasa irimu diganti dengan bangga dan bersukacita. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ajarilah aku berbuat baik kepada sesama dan siap sedia mendukung sesamaku agar selalu sukses dan berhasil. Bersihkanlah hatiku dari dosa iri hati, niat jahat,
dan dengki terhadap sesama. Dan jadikanlah aku mediator yang baik. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Kamis. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.